Amin. Selamat malam. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Saya meminta tolong untuk Wike untuk membacakan bagi kita semua Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Terima kasih, Wike. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus yang bangkit adalah fakta yang penting bagi orang percaya. 1 Korintus 15 menuliskan, andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi betapa signifikannya kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan jantungnya pemberitaan Injil. Jadi tanpa kebangkitan Kristus, maka Yesus tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh agama yang lainnya. Tokoh-tokoh agama yang lainnya juga hebat pada masa hidupnya. Tetapi pada akhirnya mereka mati dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kebangkitan Kristus itulah yang membedakan antara iman Kristen dan religi yang lain. Pada Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini, sebelum kita akan merenungkan tentang the real hope, Matius 28 menuliskan tentang the real fact. Ya, jadi ini fakta yang nyata tentang Yesus bangkit, Yesus hidup. Yang pertama, kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya, ini ada lagunya ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya, jadi Matius 28 ini mengisahkan
kepada kita semua. Pada ayat 1 dituliskan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ya, jadi jelas tujuan dari Maria Magdalena dan Maria lainnya, mereka ingin menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini." Ya, jadi kepada Maria Magdalena dan Maria lainnya itu, malaikat menyampaikan bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Kubur itu sudah kosong. Dan dikatakan, sebab ia telah bangkit. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, fakta terindah dalam kehidupan orang percaya adalah kebangkitan Kristus. Dan kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya, di dalam ayat 6b dituliskan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi malaikat mengantar Maria Magdalena dan Maria lainnya untuk menjadi saksi bahwa Kristus sudah tidak ada lagi di kubur karena telah bangkit dan telah hidup. Fakta nyata yang kedua adalah sifat yang tak terbantahkan. Sekalipun di ayat 11, ya, sekalipun di ayat 11, beberapa dari penjaga itu menerima suap, ya, untuk memutarbalikkan fakta. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan pemutarbalikan fakta, ya, menyampaikan bahwa mayat Yesus dicuri. Tetapi beberapa dari penjaga itu tidak bisa menyembunyikan karena mereka adalah pribadi-pribadi yang menyaksikan bagaimana malaikat itu datang, ya, dengan gempa bumi, dan kemudian bagaimana mereka ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika malaikat datang untuk membuka batu yang menutup kubur Yesus, itu bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur itu, karena Yesus sudah bangkit. Tetapi batu yang digulingkan oleh malaikat itu ditujukan agar perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus bisa masuk ke dalamnya. Karena begitu ketat penjagaan. Ya, jadi itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan para penjaga itu menjadi saksi sebenarnya bahwa tidak ada yang pernah bisa membuka karena dijaga secara ketat. Dan waktu malaikat membuka batu itu dalam rangka supaya menolong para wanita itu, para perempuan itu bisa masuk ke dalam dan melihat bahwa kubur itu kosong. Jadi fakta kebangkitan Kristus
adalah fakta yang tak terbantahkan. Yang ketiga, ya, kebangkitan Kristus, Kristus yang hidup, itu adalah sebuah fakta yang nyata. Karena ada saksi, ya, saksi yaitu kedua perempuan yang dicatat oleh Matius. Sekali lagi, yang dicatat oleh Matius. Ya, kita akan melihat ayat 9 dan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ya, jadi Yesus yang selama 3 hari mati, pada hari yang ketiga, dia menjumpai kedua perempuan itu. Dan Yesus berkata, "Salam bagimu." Orang mati tidak bisa melakukan ini. Ya, ini fakta bahwa Yesus hidup. Kemudian dikatakan, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya, berarti Yesus itu apa ya? Dia bukan apa ya? Perempuan-perempuan itu bukan halusinasi. Ya, ketika mereka menyaksikan Yesus menjumpai mereka, mereka dapat menyentuh kakinya. Ya, Yesus dalam tubuh kebangkitan dikatakan mereka memeluk kakinya dan menyembahnya. Ya, jadi ini sebuah kesaksian yang valid, ya, karena Yesus bisa dijamah kakinya dan kemudian disembah. Dan kemudian di dalam ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi Yesus menjumpai kedua perempuan itu, Yesus berkata-kata, Yesus membiarkan dirinya dijamah, disentuh kakinya, dan disembah. Ya, dan kedua perempuan itu oleh Matius ya dicatat sebagai saksi Yesus hidup. Ya, kalau satu pujian mengatakan dalam referennya apa ya? He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. Bagian inilah yang dialami oleh kedua perempuan itu. Mereka menjadi saksi kebangkitan Kristus. Mereka menjadi saksi Yesus hidup. Setelah mereka menyaksikan kubur kosong, mereka menyaksikan Yesus datang menjumpai mereka. Jadi ini sebuah fakta yang nyata, ya. Ini merupakan the real fact, ya, bahwa Yesus hidup, bukan seperti gosip yang diedarkan bahwa mayat Yesus dicuri orang. Tidak. Karena Yesus hidup, menjumpai kedua perempuan itu, berkata-kata, dan dijamah sebelum akhirnya disembah. Ya. Kemudian, fakta nyata yang dituliskan oleh Matius, ya, tentang Yesus bangkit, itu bukan rekayasa manusia, melainkan rancangan ilahi. Ya. Yesus telah mengatakan sebelumnya tentang kebangkitannya. Di ayat 6, malaikat mengingatkan, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Ya, jadi ini merupakan sebuah fakta yang luar biasa, ya, bahwa Yesus sendiri mengatakan, menubuatkan kebangkitannya.
Ya, jadi ini bukan rekayasa manusia, tetapi sungguh-sungguh ini rancangan ilahi. Yesus telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam the real hope. Kebangkitan Kristus. Kristus hidup kembali. Itu mendatangkan pengharapan sejati, pengharapan yang nyata. Pertama, pengharapan nyata dialami oleh kedua perempuan yang ditulis oleh Matius yang datang ke kubur Yesus. Tentu ketika mereka menyiapkan rempah-rempah dan sebagainya untuk melumasi tubuh Yesus, ya, supaya tidak cepat busuk, ya. Tentu mereka dalam perjalanan mereka hati mereka dikuasai oleh kesedihan yang mendalam. Hati mereka dikuasai oleh keputusasaan. Ya, selama 3 tahun mereka sudah menaruh harapan besar kepada Yesus. Inilah Mesias, inilah juru selamat yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi, tetapi ternyata berujung dalam kematian. Tentu hati mereka sedih, hilang semua harapan mereka. Lenyap semua harapan mereka di dalam kematian Yesus. Tidak ada lagi pribadi yang adalah juru selamat mereka, yang bisa menyelamatkan, melindungi, mengasihi mereka seperti yang mereka nikmati selama 3 tahun pelayanan Yesus. Lenyap semua harapan. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana Maria Magdalena yang kasihnya begitu dalam terhadap Yesus, itu dalam perjalanan ke kubur, mungkin juga air matanya masih tertumpah, ya, air mata karena kesedihan yang mendalam, karena tidak lagi bisa melihat Yesus selama di dalam dunia, ya, karena kehilangan sosok yang begitu memberkati hidupnya, ya, yang menerima dirinya yang berdosa, yang memulihkan dirinya, tetapi pribadi itu sudah mati. Ya, jadi saya bisa membayangkan bagaimana kesedihan mendalam Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu dalam perjalanan ke kubur. Tetapi ketika malaikat memberitakan bahwa Kristus yang disalibkan telah bangkit dan telah hidup, apa yang dialami oleh kedua perempuan itu? Di dalam ayat 7 dikatakan, di dalam ketika malaikat menyuruh, ya, kedua perempuan itu untuk segera pergi, mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, bahwa Yesus mendahului murid-murid ke Galilea, ya, apa respon dari perempuan-perempuan itu? Dikatakan di dalam ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu. Dan dikatakan dengan takut, ya tentu takut di sini pengalaman ketika mereka melihat malaikat itu datang. Dan kita perlu tahu, ya, di dalam ayat 1 konteks waktunya adalah setelah hari Sabat lewat, ya, menjelang menyingsingnya fajar. Ya, berarti bisa dibayangkan itu masih gelap. Ya, jadi fajar belum menyingsing, masih menjelang. Ya. Berarti itu masih dalam kondisi gelap, ya. Tiba-tiba malaikat turun, dan malaikat itu kan roh, ya.
kemudian dengan begitu bersinar luar biasa, ya, dan itu kuburan, saudara, ya, dan itu kuburan. Jadi bisa dipahami kedua perempuan ini mengalami ketakutan hebat dan juga termasuk penjaga. Ya, di dalam ayat 4 dikatakan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan seperti orang-orang mati. Ya, jadi bisa dibayangkan ini ketakutan yang hebat. Tapi luar biasanya, ya, luar biasanya ketika kedua perempuan itu mendengar dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit dan berita itu harus segera disampaikan kepada murid-murid, apa yang dialami oleh kedua perempuan itu? Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut. Jadi walaupun mereka takut, ya, mereka semangat untuk mengerjakan perintah malaikat. Mereka semangat untuk pelayanan. Ya, pelayanan mereka saat itu adalah memberitakan kebangkitan Kristus kepada para murid. Jadi ketakutan itu tidak melumpuhkan pelayanan kedua perempuan ini. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Mereka masih takut. Ya, Alkitab mencatat mereka masih takut. Tetapi ketakutan itu tidak melumpuhkan pelayanan mereka. Ya. Walaupun takut, mereka tetap segera pergi. Dan dikatakan kalimat selanjutnya, dan dengan sukacita yang besar. Ya, jadi terjadi perubahan 180 derajat emosi di hati mereka. Ketika mereka datang ke kuburan itu dengan kesedihan yang mendalam dan mungkin ada tangisan sepanjang jalan, tapi ketika mereka mendengar dari malaikat bahwa Kristus bangkit, hati mereka yang sedih itu berubah 180 derajat menjadi sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi kebangkitan Kristus ya mengubah duka cita menjadi sukacita besar. Duka cita yang dalam menjadi sukacita yang besar. Kebangkitan Kristus mengubah hopeless yang tadinya mereka putus asa. Ya, mereka putus asa, mereka tidak punya harapan lagi ya akan Yesus karena Yesus sudah mati, tidak berdaya. Tapi ketika mereka mendengar dari malaikat bahwa Kristus bangkit, maka keputusasaan berubah menjadi hopeful, ya, menjadi pengharapan penuh, dan itu nampak dari bagaimana mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya, mereka begitu percaya dengan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada kedua perempuan itu. Ya, yang tadinya mereka sudah lesu, sudah sedih, ya, mungkin udah nggak punya semangat lagi melayani, ya. Tapi ketika mendengar Kristus bangkit, mereka langsung segera mengerjakan pelayanan mereka, yaitu memberitahukan kebangkitan Kristus kepada para murid dengan sukacita yang besar, dengan semangat yang hebat. Ya, jadi terjadi perubahan 180 derajat. Duka cita menjadi sukacita besar, keputusasaan dan tidak ada harapan lagi di depan menjadi penuh harapan, penuh semangat. Sehingga mereka begitu antusias dan sesegera mungkin mereka berlari mengerjakan pelayanan yang diperintahkan malaikat kepada kedua perempuan itu. Dan pengharapan nyata apa lagi yang dialami oleh kedua perempuan itu? Yaitu kedua perempuan yang termarginalkan menjadi kedua perempuan yang teristimewa. Pada masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang namanya perempuan
itu adalah kelompok yang termarginalkan. Ya, kalaupun mereka bersaksi, ya orang tidak akan mendengar. Ya, tapi justru yang termarginalkan inilah yang dipilih oleh Kristus untuk menjadi saksi-saksi yang pertama. Ya, di dalam ayat 9 sampai 10. Sebenarnya ya berita kebangkitan Kristus itu sendiri sudah mengubah kedua perempuan itu. Ya, sudah memberikan semangat melayani kepada kedua perempuan itu. Sudah memberikan sukacita yang besar kepada kedua perempuan itu. Berita kebangkitan Kristus sudah mengubah kondisi kedua perempuan itu. Dan luar biasa, kedua perempuan itu tidak hanya berhenti sampai mendengar berita. Di dalam ayat 9 sampai 10, Yesus berkenan menjumpai mereka. Dan mereka adalah saksi pertama dari kebangkitan Kristus. Ya. Yesus berkenan menjumpainya. Mereka menjamah kakinya. Jadi Tuhan Yesus menyempurnakan kesaksian mereka. Bukan hanya mendengar dari kata malaikat, tapi melihat muka dengan muka Yesus yang hidup. Ya, dan ini merupakan sebuah privilege, ya, hak istimewa di mata dunia pada masa itu. Kedua perempuan ini tidak dipandang, termarginalkan, tersisihkan. Tetapi Yesus memilih mereka menjadi saksi pertama Yesus. Harapan nyata bagi yang putus asa. Harapan nyata bagi mereka yang takut. Mungkin kita juga akan mengalami seperti itu. Ya, kita masih punya rasa takut. Tapi herannya, kok walaupun takut, tetap bisa melayani dengan semangat. Ya, terus terang saya lumayan takut ya. Lumayan takut ya. Tapi tadi berdoa dalam hati, Tuhan, tema hari ini adalah the new hope. The new hope. Tolong aku mengalaminya juga. Ya. Jadi mungkin perasaan takut masih ada. Ya, tapi kok terus mengerjakan pelayanan itu. Ya, jadi harapan nyata bagi yang putus asa, harapan nyata bagi yang takut, dan harapan nyata bagi mereka yang tersisihkan, bagi mereka yang termarginalkan, bagi mereka yang tak terpandang. Yesus memilih kelompok-kelompok yang demikian. Yang kedua, ya, kebangkitan Kristus membawa harapan nyata bagi murid-murid. Ya, seorang penafsir kitab Matius yang bernama Adam Clarke menuliskan bahwa di ayat 10 ketika Yesus berkata kepada kedua perempuan itu, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku." Ini yang dimaksud adalah murid-murid Yesus. Kata brothers, ya. Adam Clarke menuliskan bahwa ini baru pertama kali, ya, Yesus menyebut murid-muridnya brothers, ya, saudara-saudaraku, ya, dan ini adalah panggilan yang sangat indah, ya. Kemudian Adam Clarke juga kembali menuliskan bahwa ketika Yesus menyebut murid-muridnya brothers, ya, padahal sebenarnya sebelumnya pada peristiwa peristiwa jelang kematian Yesus sampai kematian Yesus, murid-murid gatot, ya, murid-murid gagal total, ya, mereka meninggalkan Yesus semua, ya. Jadi
mereka benar-benar mengalami kegagalan total, ya. Tetapi Yesus justru di dalam kebangkitannya, dia memanggil nama atau istilah yang baru pertama kali dia sebut, yaitu brothers, saudara-saudaraku. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak lagi Tuhan Yesus mengubur dalam-dalam ya kegagalan para murid, ya. Dia memberikan harapan baru kepada murid-murid yang gagal dan berdosa, ya. Dan dia menyuruh perempuan-perempuan itu untuk mengatakan kepada murid-murid yang disebut dengan saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya. Jadi di Galilea lah nanti kita akan melihat bagaimana Yesus memulihkan mereka. Ya, kalau di dalam Yohanes pasal 21 kita mendapat informasi bahwa para murid Simon dan Yohanes dan kawan-kawan itu ketika Yesus mati mereka lemes gitu ya. Mereka lemas dan kemudian mereka kembali ke profesi mereka. Mereka menjadi nelayan kembali, mereka mencari ikan kembali, mereka menangkap ikan kembali, ya. Dan Yesus, ketika Yesus bangkit, Yesus kembali ke Galilea, ya, untuk recalling mereka, memanggil ulang mereka, bahwa mereka dipanggil bukan untuk menjadi nelayan, mereka dipanggil bukan untuk menjadi penjala ikan, tetapi mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Ya, jadi kebangkitan Kristus kembali memulihkan para murid yang gagal, para murid yang berdosa untuk kembali kepada panggilan mulia, yaitu menjadi penjala manusia. Dan Tuhan Yesus menyebut mereka brothers, ya. Seolah-olah Tuhan Yesus mau mengatakan, aku sudah mengubur dalam-dalam kegagalanmu yang mengecewakan. Ya, oh ini tutup ya. Aku sudah mengubur dalam-dalam kegagalanmu yang mengecewakan aku. Ya, itu jadi bagian yang kedua ini kita mendapatkan satu pengajaran yang penting dari Alkitab bahwa kebangkitan Kristus menjadi harapan nyata, the real hope bagi murid-murid yang gagal, bagi murid-murid yang berdosa. Saudara, ini sebuah keindahan perjalanan hidup orang percaya. Ya, selama kita masih hidup di dalam daging, ya sehebat apapun kita bisa mengalami kegagalan, kita bisa mengalami kejatuhan. Ya, tetapi kita tidak boleh putus asa. Ya, kita tidak boleh putus asa karena Kristus hidup. Kristus bangkit, dan kebangkitan Kristus itu diperuntukkan untuk memulihkan murid-murid yang gagal, untuk memulihkan murid-murid yang berdosa, untuk memakai hidup murid-murid menjadi penjala-penjala manusia. Dan bagian yang terakhir, bagi Galilea, ya, di dalam ayat 10 dikatakan supaya mereka pergi ke Galilea, ya. Galilea dinilai sebagai daerah yang terbelakang, beda dengan Yerusalem, ya. Galilea penduduknya udik, ya, udik, kampungan, ya, itu bahasa Jakartanya ya, udik kampungan. Siapa yang salah tekan ya? Oke, ya. Jadi Galilea itu dinilai sebagai daerah yang terbelakang, penduduknya udik, ya, kampungan, kurang berpendidikan, miskin, ya, lemah secara ekonomi, berperilaku kurang sopan, kurang halus, ya. Jadi mungkin seperti barbar begitu ya, nggak punya etika, ya,
Mungkin orang-orang berpendidikan yang ada di Yerusalem nggak selera datang ke Galilea. Ya. Orang-orang pembesar-pembesar agama Yahudi nggak minat, nggak tertarik, ya. Tidak ada yang mereka bisa dapatkan dari Galilea. Karena Galilea itu terbelakang, penduduknya kampungan, barbar, ya, kemudian juga miskin, ya, kemudian juga secara rohani tidak diperhitungkan, ya, tetapi sangat indah. Di tempat seperti inilah Tuhan kita mengawali pelayanan sebelum dan setelah kebangkitannya. Justru tempat-tempat yang dipandang sebelah mata oleh dunia, ke tempat itulah setelah Kristus bangkit, Kristus kembali untuk mengerjakan sesuatu, ya, di tempat ini. Sehingga kebangkitan Kristus, ya, menjadi the real hope, harapan nyata bagi tempat yang miskin, yang barbar, yang tak terpandang, yang manusia itu tidak minat untuk melayani. Ya, manusia tidak tertarik untuk menolong. Justru di tempat-tempat seperti itulah Kristus mau datang, mengawali pelayanan, dan ketika dia bangkit, dia kembali ke Galilea. Ya, jadi kita melihat betapa indahnya kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, sebagai aplikasi, apa yang sedang kita alami saat ini? Apakah kita sedang mengalami ketakutan? Ya, entah karena pandemi COVID, entah karena sakit penyakit yang lain, entah karena pergumulan keluarga, entah karena mungkin pergumulan finansial, entah mungkin karena pergumulan studi, entah mungkin karena pergumulan relasi, ya, mungkin di tempat pekerjaan mengalami diintimidasi, diancam, ya. Ingat, pemilik kehidupan, pemilik pekerjaan, pemilik pelayanan adalah Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Ya, apakah kita dalam kondisi takut, khawatir, sedih, kecewa, bingung, putus asa, miskin, tak berpendidikan, berasal dari tempat atau sekolah, atau kampus, atau pekerjaan, atau keluarga yang tak terpandang? Ataukah kita sedang mengalami kegagalan, sedang mengalami keberdosaan, ataukah kita adalah orang yang termarginalkan selama ini, ya, yang tidak dilirik sama sekali untuk melakukan sesuatu, ya, tidak ada keunggulan dalam hidup kita? Justru bagi kita yang tidak sempurnalah Yesus bangkit dan hidup untuk memulihkan kita dan memakai kita dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur